Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal penilaian akhir semester ganjil untuk bab yang keempat, yaitu transformasi geometri. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Transformasi geometri. Untuk soal yang pertama, bayangan titik B dengan koordinat negatif 4,1 jika ditranslasikan oleh 5, negatif 2 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, translasi terhadap suatu titik itu dapat kita rumuskan sebagai berikut. Jika diketahui titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan terhadap T, A, B, maka akan menghasilkan bayangan yang dirumuskan dengan A aksen dengan koordinat x ditambah A, y ditambah B. Nah, di soal ini akan kita cari bayangan dari titik B dengan koordinat negatif 4,1 yang ditranslasikan oleh T 5, negatif 2. Nah, diketahui titik asalnya yaitu titik B dengan koordinat negatif 4,1. Maka nilai X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 1. Nah, titik B ini ditranslasikan oleh T 5, negatif 2. Maka nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan negatif 2. Nah, koordinat bayangan dari titik B adalah B aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksennya itu dirumuskan dengan X ditambah A, sedangkan Y aksennya dirumuskan dengan Y ditambah B. Nah, untuk X aksen, maka X aksen itu sama dengan negatif 4 ditambah 5. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 1. Sedangkan untuk Y aksen, maka Y aksen sama dengan 1 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 1. Sehingga didapat bayangan dari titik B adalah B aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu B aksen dengan koordinat 1, negatif 1. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal yang kedua. Jika titik G aksen 4, negatif 1 adalah bayangan dari titik G 7, negatif 5 oleh translasi T, maka nilai T adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini masih kita gunakan rumus translasi, yaitu jika terdapat sebuah titik, misalkan titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Nah, diketahui bahwa titik G dengan koordinat 7, negatif 5 ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan G aksen dengan koordinat 4, negatif 1. Maka, untuk titik awalnya, yaitu titik G dengan koordinat 7, negatif 5, didapat bahwa nilai X-nya itu sama dengan 7 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 5. Kemudian, bayangan titik G adalah G aksen dengan koordinat 4, negatif 1. Maka, nilai dari X aksen itu sama dengan 4 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 1. Nah, untuk koordinat bayangan titik G itu dapat dirumuskan dengan X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, di sini akan kita cari nilai A dan nilai B. Nah, untuk X aksen sama dengan X ditambah A, Maka substitusikan nilai X aksen sama dengan 4 dan nilai X sama dengan
7 ke dalam rumus ini. Maka didapat 4 sama dengan 7 ditambah A. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa A itu sama dengan 4 dikurang 7. Hasilnya adalah A sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B. Maka substitusikan nilai Y aksen sama dengan negatif 1 dan nilai Y sama dengan negatif 5 ke rumus ini. Maka didapat negatif 1 sama dengan negatif 5 ditambah B. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai B itu sama dengan negatif 1 ditambah 5. Hasilnya adalah B sama dengan 4. Maka didapat nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan 4. Sehingga nilai T di sini adalah negatif 3,4. Jadi jawabannya adalah B. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan pasangan titik awal dan titik bayangan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 4 adalah. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan A itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika diketahui titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Maka akan kita cek pilihan jawaban ini yang bernilai salah. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, diketahui titik P dengan koordinat negatif 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Maka akan kita cari bayangan titik P. Nah, diketahui untuk titik P dengan koordinat negatif 3,2, maka nilai X-nya sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Maka koordinat bayangan titik P adalah X aksen sama dengan 2A dikurang X dan Y aksen sama dengan Y. Nah, untuk X aksen, maka kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai A sama dengan negatif 4. Maka didapat X aksen sama dengan 2 dikali negatif 4 dikurang negatif 3. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Kemudian, negatif dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Maka didapat X aksen itu sama dengan negatif 8 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 5. Maka didapat X aksennya ini sama dengan negatif 5. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y. Nah, karena Y-nya di sini adalah 2, maka Y aksen sama dengan 2. Sehingga didapat bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu P aksen dengan koordinat negatif 5,2. Nah, karena pilihan jawaban yang A di sini, nilai P aksennya adalah negatif 5,2, maka pilihan jawaban yang A bernilai benar. Berikutnya untuk pilihan jawaban yang B. Diketahui titik Q dengan koordinat 1, negatif 7. Kita refleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Maka akan kita cari bayangan dari titik Q, yaitu Q aksen. Nah, diketahui titik Q dengan koordinat 1, negatif 7. Maka nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan negatif 7. Nah, koordinat bayangan dari titik Q yaitu Q aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu dirumuskan dengan 2A dikurang X, sedangkan Y aksennya itu dirumuskan dengan Y. Maka akan kita cari nilai X aksen dan Y aksen. Nah, untuk X aksen, maka substitusikan nilai A sama dengan negatif 4 dan nilai X sama dengan 1 ke dalam rumus ini. Sehingga didapat X aksen sama dengan 2 dikali negatif 4 dikurang 1. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Kemudian dikurang 1, hasilnya adalah negatif 9. Maka didapat X aksen sama dengan negatif 9. Nah, sedangkan untuk Y aksen itu sama dengan Y. Nah, karena nilai Y-nya sama dengan negatif 7,
maka Y aksen sama dengan negatif 7. Sehingga didapat bayangan dari titik Q adalah Q aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu Q aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 7. Nah, karena bayangan titik Q pada pilihan jawaban yang B ini sama, yaitu negatif 9, negatif 7, maka untuk pilihan jawaban yang B ini bernilai benar. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya untuk pilihan jawaban yang C. Diketahui titik R dengan koordinat negatif 6, negatif 1 akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Maka akan kita cari bayangan titik R, yaitu R aksen. Nah, diketahui titik R yaitu negatif 6, negatif 1. Maka nilai X sama dengan negatif 6 dan nilai Y sama dengan negatif 1. Maka koordinat bayangan titik R yaitu R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen itu dapat dirumuskan dengan X aksen sama dengan 2A dikurang X, sedangkan Y aksen sama dengan Y. Nah, untuk X aksen, maka substitusikan nilai A sama dengan negatif 4 dan nilai X sama dengan negatif 6 ke dalam rumus ini. Sehingga didapat X aksen sama dengan 2 dikali negatif 4 dikurang negatif 6. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Kemudian negatif dikali negatif 6 hasilnya adalah positif 6. Sehingga didapat X aksen itu sama dengan negatif 8 ditambah 6. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya untuk Y aksen sama dengan Y. Nah, karena Y itu sama dengan negatif 1, maka Y aksen sama dengan negatif 1. Sehingga didapat bayangan titik R ini adalah R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu R aksen sama dengan negatif 2, negatif 1. Nah, untuk pilihan jawaban yang C ini, karena nilai R aksennya itu berbeda, maka pilihan jawaban yang C ini salah. Sehingga yang bukan pasangan titik awal dan titik bayangan itu adalah pilihan jawaban yang C. Nah, berikutnya untuk soal yang keempat. Titik P dengan koordinat 7, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Bayangan akhir titik P adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, titik P ini akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Diketahui titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Maka titik P dengan koordinat 7, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bayangan yang koordinatnya itu adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, diketahui titik P dengan koordinat 7, negatif 3, maka nilai X-nya sama dengan 7 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Maka koordinat bayangan titik P itu dirumuskan dengan X aksen sama dengan negatif Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y, maka didapat X aksen itu sama dengan negatif dikali negatif 3. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 3. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif X, maka Y aksen sama dengan negatif 7.
Sehingga didapat bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu P aksen dengan koordinat 3, negatif 7. Nah, selanjutnya titik P aksen ini akan direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Maka akan kita cari kembali bayangan titik P aksen, yaitu P double aksen. Nah, refleksi terhadap garis X sama dengan A itu dapat dirumuskan dengan jika titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Nah, untuk titik P aksen dengan koordinat 3, negatif 7, maka nilai X aksennya sama dengan 3 dan nilai Y aksennya sama dengan negatif 7. Maka koordinat bayangan titik P aksen yaitu X double aksen, Y double aksen, yang dapat dirumuskan dengan X double aksen itu sama dengan 2A dikurang X aksen dan Y double aksen itu sama dengan Y aksen. Nah, untuk X double aksen, maka substitusikan nilai A sama dengan 3 dan nilai X aksen sama dengan 3 ke dalam rumus ini. Maka didapat X double aksen itu sama dengan 2 dikali 3 dikurang 3. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka X double aksen sama dengan 6 dikurang 3. Hasilnya adalah X double aksen sama dengan 3. Nah, kemudian untuk Y double aksen itu sama dengan Y aksen. Maka didapat Y double aksen sama dengan negatif 7. Sehingga didapat bayangan dari titik P aksen adalah P double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, yaitu P double aksen 3, negatif 7. Jadi jawabannya adalah B. Nah, berikutnya soal yang kelima. Titik A dengan koordinat 1,5 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat. Bayangan titik A adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, rotasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat itu dapat dirumuskan dengan jika titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Maka akan kita cari bayangan titik A 1,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat. Nah, di sini diketahui titik A dengan koordinat 1,5. Maka nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 5. Maka koordinat bayangan titik A itu dirumuskan dengan X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif X, maka didapat X aksen sama dengan negatif 1. Nah, sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif Y, maka didapat Y aksen sama dengan negatif 5. Sehingga didapat bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu A aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 5. Jadi jawabannya adalah C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal penilaian akhir semester ganjil untuk bab yang keempat, yaitu transformasi geometri. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.